sini saya akan menyampaikan tentang pesan. Mungkin Bapak dan Ibu sebelum pesan itu apa? Di sini ya kepanjangannya itu adalah pojok edukasi kependudukan untuk masyarakat. Jadi kalau di jalur formal, non formal dan informal itu harusnya ada namanya pojok kependudukan. Nah, kalau pesan ini untuk jalur informal, untuk di dalam lingkungan terkecil yaitu unit masyarakat, di mana masyarakat yang peduli kependudukan itu pojok kependudukannya di rebranding dari pojok kependudukan menjadi namanya pesan. Sebenarnya kita semua sudah tahu, Bapak dan Ibu sudah tahu semua, cuma ini istilahnya dibuat logo, dibuat istilah yang lebih baru, karena pesan ini lebih kompleks kegiatannya, tidak hanya perpustakaan mini atau rak buku yang ada buku-buku kependudukan, tapi juga lebih dikembangkan menjadi ada kegiatan sosialisasinya, penyuluhan, dan gerakan literasi. Jadi kita masuk saja Bapak. Jadi dasar hukum dari pelaksanaan pesan tersebut itu didasarkan pada 3 dasar yang tertera di slide. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Kita tahu semua ya, undang-undang tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kemudian yang kedua, Undang-Undang tentang Desa itu Nomor 6 Tahun 2014. Dan yang terakhir adalah yang baru kita ketahui semua, yaitu Peraturan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Nomor 3 Tahun 2021. Nah, bagaimana bentuk dan kedudukan dari pesan? Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Nomor 3 tadi Tahun 2021, bentuk pesan ini merupakan tentang pengelolaan program dan kegiatan rumah data. Bentuk pesan ini sebagai sarana penyediaan informasi keluarga, atau bisa juga sebagai sarana edukasi mengenai informasi kependudukan. Dan kedudukannya berada pada tingkat yang paling kecil, pada level mikro, yaitu di dalam masyarakat yang peduli terhadap kependudukan, yaitu berada di kampung KB, seperti itu. Jadi pojok kependudukan di sekolah ini. Nah, kalau di kampung KB-nya itu di masyarakat peduli kependudukan namanya pesat. Itu kan ada, kita ketahui ada 3 jalur. Yang pertama itu jalur informal, ada sekolah siaga kependudukan. Mulai dari SD, SLTP, SLTA itu kita bisa membentuk sekolah siaga kependudukan. Kalau di Kota Jambi, Bu Rini ya, kemarin saya baru ikut pertemuan dengan Bu Rini. Kalau di SMP-nya ada di SMP 1 ya Bu ya, rencananya kita akan launching insya Allah Bu. Kemudian kalau di SMA-nya mungkin ada di SMA 4 Kota Jambi. Nah, kalau di perguruan tinggi peduli kependudukan itu kita bisa tahu dengan ada namanya mahasiswa penting. Nah, untuk kegiatan SSK, PTPK itu ditunjang sarananya dengan pojok kependudukan. Itu berupa perpustakaan mini atau rak yang berisi buku-buku mengenai kependudukan, yang tepatnya di level yang paling kecil yaitu di kampung KB. Kepanjangannya adalah pojok edukasi kependudukan untuk masyarakat. Kalau kita lihat di sini, pojok kependudukan sendiri definisinya itu sebagai sarana penunjang berbentuk fisik yang berupa ada buku-buku, infografis, peta gambar. Jadi kita lebih mengenal pojok kependudukan sebagai perpustakaan mini. Sedangkan untuk pojok kependudukan yang berada di kampung KB atau berada di jalur informal itu dinamakan pesat. Nah, ini lebih luas lagi, yaitu pesat itu adalah kegiatan edukasi berbasis masyarakat sebagai akses untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat serta untuk mengaktifkan sarana pojok kependudukan. Bapak dan Ibu di kampung KB, saya yakin sudah melakukan ini. Jadi juga di samping itu kita juga sudah melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan gerakan literasi lainnya. Di sini ada tujuan dari pesat. Ada 2 tujuan dari pesat ini, Ibu Bapak. Yang pertama, untuk menyediakan materi-materi serta
edukasi tentang isu-isu kependudukan bagi keluarga dan masyarakat pada level yang paling bawah. Dan yang kedua, tujuan pesat itu adalah sebagai salah satu upaya intervensi pembangunan kependudukan di kampung KB untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah kependudukan, khususnya yang sedang terjadi di lingkungan tempat tinggal menuju masyarakat bahagia dan sejahtera. Fungsi dari pesat ini sendiri adalah ada 4 poin. Yang pertama, sebagai pusat edukasi kependudukan. Jadi dengan adanya pusat edukasi kependudukan, masyarakat lebih didekatkan atau aksesnya lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi kependudukan, mendapatkan informasi kependudukan terkini, mengetahui materi-materi kependudukan. Jadi nggak jauh-jauh, di kampung KB sendiri itu sudah ada. Jadi aksesnya lebih didekatkan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan adanya pesat, kita bisa mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam poktan-poktan yang ada, ke dalam mungkin kegiatan keagamaan, bisa juga diintegrasikan ke dalam kegiatan kepemudaan, kelompok tani dan keluarga. Jadi kan ada banyak poktan di dalam kampung KB, bisa dilakukan integrasi atau insert materi kependudukan ke dalam poktan yang ada. Seperti itu. Dan yang ketiga, fungsi pesat tersebut adalah sebagai instrumen pendidikan kependudukan dan bagi keluarga dan masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aspek kependudukan dan keluarga dalam pembangunan. Jadi kita harus mengetahui Bapak dan Ibu kalau isu-isu kependudukan itu sangat penting. Ada diskusi dan dikduk, diskusi asik kependudukan. Pernah ya Pak ya? Di kota ya Bolivia sudah pernah dilakukan diskusi asik tentang kependudukan. Kemudian bentuk pesat juga kita bisa melakukan sosialisasi, berbagi informasi, pengetahuan yang mengenai isu-isu kependudukan, mengenai stunting juga bisa, mengenai perkawinan usia dini juga bisa, dan seterusnya. Kemudian bentuk kedua dari pesat sendiri adalah merupakan gerakan literasi. Artinya apa? Melalui pesat kita mengaktifkan pojok kependudukan. Seperti itu, di mana kita bisa berkolaborasi bersama-sama menjadi bagian dari dalam kegiatan rumah data kependudukan. Nah ini mungkin balik lagi gimana ketersediaan SDM dan bagaimana kreativitas yang ada di kampung KB. Yang pertama, ketika pesat itu terintegrasinya materi kependudukan, pendidikan kependudukan dalam kegiatan penyuluhan, artinya kegiatan pesat itu berhasil. Jadi tadi kan sudah disampaikan ada insert atau integrasi materi kependudukan dalam kegiatan poktan-poktan yang ada dalam kampung KB, di dalam kampung KB. Kemudian indikator kedua adalah terintegrasinya kegiatan pesat dengan kegiatan rumah data kependudukan di kampung KB. Yang ketiga, indikator dari keberhasilan pesat adalah tertingkatnya atau meningkatnya akses informasi pengetahuan masyarakat terhadap isu-isu kependudukan. Dan yang terakhir, kegiatan pesat ini bisa dilaporkan secara rutin ke dalam Monep pendudukan. Baru kita sudah ke 5 kabupaten, kita sudah ke Kota Jambi, Tanja Barat, Tanja Timur, Batanghari, baru 4. Jadi kita di sana menyampaikan tentang Monep Penduk. Ada beberapa data yang harus dimasukkan, dilaporkan secara berkala ke dalam Monep Penduk. Nah, sebenarnya diharapkan masing-masing atau tiap-tiap kampung KB itu punya pesatnya Bapak dan Ibu. Cuma mungkin untuk 2023 yang masuk dalam DIPA perwakilan Pak, itu kita targetkan baru 1 pesat Pak, itu di Kampung KB Desa Parit, Kecamatan Sungai Melam, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, untuk secara berkala nanti mungkin pesat kita harapkan masing-masing kampung KB juga ada pesatnya, atau setiap kampung KB semestinya memiliki pesat seperti itu. Sedikit dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan atau tidak, ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas salah-salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ibu Dr. Risma yang sudah memberikan kita informasi tentang pesat.